Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lisivet, jumpa lagi bersama kami di Lisivet Menyapa. Perkenalkan, saya Mutia Nur Fitriani selaku host pada episode ini. Lisivet Menyapa adalah sebuah program talkshow yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Sobat Lisivet, pada episode sebelumnya kita telah membahas secara garis besar mengenai unit layanan diagnostik di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner. Pada episode ini, kita akan membahas secara detail mengenai laboratorium toksikologi yang merupakan bagian dari unit layanan diagnostik. Telah hadir bersama kami Bapak Rahmat Firmansyah SSI selaku manajer teknis di Laboratorium Toksikologi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Sebelumnya mari kita sapa dulu Sobat Lisivet yang sedang menonton. Halo Sobat Lisivet, apa kabar? Baiklah Sobat Lisivet, mari kita kupas tuntas informasi mengenai Laboratorium Toksikologi bersama Bapak Rahmat. Sebelum masuk ke pertanyaan utama, saya ingin tahu nih Pak, Laboratorium Toksikologi ini berfokus pada pengujian yang seperti apa? Kemudian apa yang membedakan lab toksikologi ini dengan lab-lab lain yang ada di BPPSI Veteriner? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Laboratorium toksikologi itu berfokus pada beberapa pengujian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terutama terhadap senyawa-senyawa yang bersifat racun yang terdapat pada bahan pakan, kemudian juga hasil produk peternakan, sehingga menjamin kualitas dari bahan pakan maupun pakan terhadap kesehatan hewan, dan pada akhirnya kita sebagai konsumen terjamin kualitas dari hasil peternakan. Barangkali. Baik, lalu ada berapa jumlah pengujian yang dapat diuji di laboratorium toksikologi ini, dan apakah semua pengujian tersebut telah terakreditasi ya Pak? Ya, baik. Di laboratorium toksikologi itu terdapat kurang lebih ada 34 jenis pengujian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari beberapa pengujian itu terdapat beberapa pengujian yang sudah masuk lingkup akreditasi, di antara lain yaitu pengujian aflatoksin, kemudian pengujian residu antibiotik, kemudian juga aflatoksin B1 dengan teknik ELISA, kemudian itu yang masuk dalam lingkup akreditasi. Sementara beberapa pengujian yang tidak termasuk lingkup akreditasi antara lain yaitu pengujian keracunan, kemudian pestisida, kemudian mikotoksin lainnya, barangkali demikian. Cukup banyak ya Pak, Ya. Jenis pengujian yang dapat diuji di lab toksikologi ini ya Pak ya. Namun apakah ada perbedaan dari pengujian tersebut yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi ya Pak? Baik. Dalam melaksanakan pengujian di laboratorium toksikologi, tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa pengujian yang memang sudah termasuk lingkup akreditasi, yaitu sistem mutu ISO 17025. Hal tersebut dapat menjadi bukti hasil dari yang diterima oleh pelanggan, mutu sudah terjamin. Selain itu juga ada beberapa pelanggan yang memang memerlukan sertifikat hasil pengujian tersebut. Dengan demikian hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium toksikologi itu terjamin hasil pengujiannya. Dan yang membedakan antara pengujian yang sudah termasuk lingkup akreditasi, yaitu hasil dari pengujian tersebut itu akan dikeluarkan berupa sertifikat yang berlogokan. Sementara untuk yang lainnya tidak menggunakan
melakukan. Benda tersebut terdapat di sertifikat hasil Iya, pengujiannya ya iya, Pak, iya, seperti itu ya. Saya masih penasaran nih Pak, mengenai sampel yang dapat diuji di lab toksikologi ini dapat berupa apa saja dan berasal dari mana saja, seperti contoh yang telah Bapak sebutkan tadi, uji keracunan misal atau uji aflatoksin seperti itu. Baik, saya akan coba menjawab. Untuk jenis-jenis sampel yang bisa dilakukan pengujian di laboratorium toksikologi, seperti contohnya untuk pengujian aflatoksin itu biasanya sampel yang bisa diuji yaitu bahan pakan. Kalau untuk bahan pakan antara lain jagung, bisa kedelai, kemudian bisa biji-bijian yang lain seperti beras. Nah, sementara untuk bahan olahan hasil produk peternakan itu biasanya bisa berupa susu sapi bisa. Kemudian untuk pengujian keracunan itu bisa berupa isi rumen, kemudian muntahan dari hewan yang keracunan, kemudian juga bisa rujuk. Kemudian untuk pengujian antibiotik itu bisa berupa daging, kemudian susu juga bisa, susu hasil produk hewan. Nah, sementara untuk pengujian aflatoksin yang menggunakan teknik ELISA itu biasanya pakan dan bahan pakan. Sementara untuk pestisida itu bisa berupa pakan, kemudian rumput-rumput juga bisa, hijauan, maksudnya hijauan ternak bisa. Barangkali demikian. Baik Bapak, yang kita ketahui bahwa aflatoksin tersebut sangat berbahaya dan bersifat toksik juga ya Pak ya. Iya. Dari keempat aflatoksin tersebut manakah yang paling berbahaya dan apa efek yang ditimbulkan apabila pakan atau bahan pakan tersebut terkontaminasi aflatoksin dan dikonsumsi oleh hewan atau ternak secara terus-menerus seperti itu? Baik, dari keempat jenis aflatoksin itu yang tentunya yang paling berbahaya yaitu aflatoksin B1. Karena dia bersifat karsinogenik, kemudian teratogenik, mutagenik. Nah, apabila ternak tersebut mengkonsumsi pakan atau bahan pakan yang sudah terkontaminasi oleh aflatoksin, tentunya akan mengakibatkan kelainan dari fungsi organ tubuh dari ternak tersebut. Bapak, saya dan Sobat Isivet yang sedang menonton ingin tahu nih Pak, bagaimana cara stakeholder atau pelanggan ingin mengirim sampel uji ke lab toksikologi di BPPSI Veteriner ini. Ada dua cara proses pengiriman sampel dari pelanggan ke unit layanan diagnostik. Pertama, pelanggan biasanya dapat langsung mengirim sampel ke unit layanan diagnostik. Yang kedua, pelanggan juga dapat mengirimkan lewat jasa pengiriman. Apabila sampel sudah terkirim, kemudian bagian pelayanan diagnostik akan mengirimkan form berupa form ke pelanggan untuk mengisi form. Selanjutnya, form tersebut dikirimkan lagi ke unit pelayanan diagnostik dan akan diproses oleh bagian pelayanan diagnostik sesuai dengan permintaan jenis pengujian. Baik Bapak, setelah sampel tersebut diterima, sampel tersebut akan dilakukan pengujian selama berapa hari kerja ya Pak? Baik, untuk sampel lamanya pengujian, setelah sampel diterima oleh bagian pelayanan diagnostik, kemudian sampel tersebut akan dikirimkan sesuai dengan pengujian yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk laboratorium toksikologi, saya ambil contoh untuk pengujian aflatoksin B dan G, itu biasanya selama 14 hari jam kerja. Untuk menunjang keberhasilan tugas dan fungsinya melakukan suatu pengujian, lab toksikologi ini tentunya harus memiliki personel lab yang kompeten ya Pak ya. Lalu ada berapa jumlah personel lab yang dimiliki oleh laboratorium toksikologi? Baik, saya akan coba menjawab. Laboratorium toksikologi itu memiliki 6 personel.
termasuk MT, 2 staf penyelia, 4 pelaksana, dengan catatan bahwa kami terus berusaha mengupgrade baik dari jenis pengujiannya. Selain dari itu, kami berupaya meningkatkan kompetensi dari masing-masing personal, yaitu dengan pelatihan-pelatihan baik mengenai troubleshooting, kemudian kalibrasi peralatan, kemudian juga peningkatan aplikasi untuk penggunaan alat-alat instrumen seperti HPLC, kemudian GC dan ELISA. Ya. Oke, baik, berarti seluruh personel lab toksikologi ini sudah dipastikan kompeten ya Pak ya untuk melakukan suatu pengujian tersebut ya Pak ya. Saya masih punya satu pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak, yaitu apa harapan Bapak terhadap laboratorium toksikologi ini dan para personel seperti itu. Harapan dari laboratorium toksikologi yaitu kita akan selalu harapannya terus bisa meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi, terutama terkait dengan teknik-teknik pengujian yang ada di laboratorium kami. Kemudian juga terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dari personal yang ada di laboratorium, seperti pelatihan-pelatihan kalibrasi, kemudian juga trouble maintenance dan troubleshooting alat, kemudian teknik-teknik pengujian yang lainnya yang terkait dengan laboratorium toksikologi. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas waktu dan kehadirannya dan sudah memberi penjelasan yang lengkap mengenai lab toksikologi di BPPSI Veteriner ini. Sobat Isivet, dapat kita simpulkan bahwa laboratorium di BPPSI Veteriner ini terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Sobat Isivet, saya punya sedikit pantun, pakai mantel di musim winter. Ayo uji sampel di BPPSI Veteriner. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita di BSIP Veteriner. Sampai jumpa di Lisivet Menyapa episode selanjutnya.